pas dari SMP tuh sempat ngikutin ajaran dari guru kan. Terus katanya kalau puisi itu bikin hati seneng, bikin nah terus penasaran tuh kayak gimana kan ceritanya gimana. Nah terus sempat searching lah tuh yang kayak karya-karya puisi-puisi di Google dicari searching gitu. Nah terus karena dari awal suka baca novel juga tuh nemu tuh kayak kata-kata yang bikin wah ini keren nih kayaknya kata-katanya nih kayak estetik lah bahasanya gitu. Saya penulisan tuh kalau misal dari aku buatnya tuh gak mau terlalu mencolok pada kata yang dibuat. Jadi kayak misalnya saya mau menerangkan saya benci pada dia. Nah cuma gak langsung menerangkan saya benci dia. Jadi saya yang jelasin ada kayak satu perumpamaan yang bakal menjelaskan kalau saya benci sama dia ini. Judulnya inget ya? Judulnya tuh Gitar Tanpa Senar. Gitar Tanpa Senar. Oke, terus? Jadi itu Tentang apa sih? tentang satu orang itu dari kalangan bawah. Jadi dia menggambarkan kemiskinan yang ada di Indonesia, yang ada di daerah metropolitan pinggirannya. Negara ibarat gitar tanpa senar. Masih kusimpan meski adanya tidak hilang entah Masih kusimpan meskipun adanya hilang entah kemana. entah ke tempat yang tidak aku kenal. Oke, itu maknanya apa tuh yang selanjutnya itu? Jadi yang pas itu hilang peradaban itu, ya udah negara pada kalangan atas itu nggak memandang yang bawah, jadi dianggap hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Valdo di ruang BK bicara kebaikan. Di sebelah saya udah ada Arafi. Tepuk tangan dong. Panggilannya memang Arafi atau Arafi atau gimana sih? Arafi. Tapi kalau misal di rumah AA. Oh, jadi memang ada A-nya ya? Ada. Saya kira memang Arafi gitu kayak Arafi gitu. Enggak berarti emang Arafi namanya. Arafi. Oke, Raffi ini adalah salah satu murid Instant Jadi Magnet School yang beberapa bulan kemarin itu ikut FLS 3N di kategori cabang cipta puisi ya? Iya, cipta puisi. Di cipta puisi dan jadi salah satu juga ya yang mendapatkan gelar juara. Juara berapa orang terakhir? Juara 9. Juara 9. Ya, gokil. Tepuk tangan dong. Ya. Ini untuk tingkat kabupaten ya. Dari kemarin tuh tahu nggak total berapa peserta? Terakhir saya ingat tuh 20-an lebih. Wah 20 lebih berarti lumayan banyak ya. Masuk 10 besar, masuk 9 besar itu sebuah prestasi. Apalagi ini udah berapa kali ikut lomba puisi? Pas itu sih baru 2 kali. Nah cuma yang ini baru akhirnya di tingkat nasional kabupatennya. Yang pertama ikutnya di? Pertama tuh ikut di cabang cuma lomba ajang sekolah. Internal? Iya internal. Oh internal. Berarti hitungannya berarti untuk yang skala kabupatennya, skala eksternalnya baru sekali ini. Ya. Kenapa? Sebelum kita ke sana deh, kamu kapan sih sebenarnya suka nulis kayak gitu? Dari SMP sih, terus suka. Nah terus pas dari SMP tuh sempat ngikutin ajaran dari guru kan. Terus katanya kalau puisi itu bikin hati seneng, bikin nah terus penasaran tuh kayak gimana kan ceritanya gimana. Nah terus sempat searching lah tuh yang kayak karya-karya puisi-puisi di Google dicari searching gitu. Nah terus karena dari awal suka baca novel juga tuh nemu tuh kayak kata-kata yang bikin wah ini keren nih kayaknya kata-katanya nih kayak estetik lah bahasanya gitu. Nah semenjak itu saya coba buat puisi sekali gitu yang masih kata-katanya tuh kurang enak didengar, masih gak jelas gitu. Biasanya gini, ibu. Oh ibu. Puisi-puisi zaman dulu gitu. Ibunya dibilang 3 kali. Oh ibu. Iya gitu-gitu. Nah, siapa inspirasi kamu mendorong untuk kamu akhirnya mau nulis puisi ini sebenarnya? Kalau siapa mungkin dari saya sendiri kalau siapa. Tapi kalau apa yang mendukung saya itu ada satu hal tuh dulu sempet yang namanya galau. Sempet ngerasain galau. Nah, galau ini ya. Iya, mungkin tuh dari situ ya sempet pengen buat gitulah. Jadi pas lagi sedih, udahlah buat gini-gini aja. Jadi. Oke, memang puisi itu adalah kata-kata hati yang paling jujur sih, gitu kan. Tapi maksudnya gini loh, SMP udah mulai belajar nulis puisi.
Kan apakah ada bimbingan dari guru khusus kan untuk kamu, Bu, guru bahasa Indonesia, Bu, saya pengen belajar nulis puisi. Enggak sih itu. Oh, emang ini apa, ketertarikan dalam diri aja? Iya, ketertarikan dari ini. Ada puisi yang kamu ingat nggak? Ini sampai sekarang puisi yang mungkin kamu suka, puisi siapa gitu? Ciptaan orang atau ciptaan saya? Ciptaan orang. Oh, kalau ciptaan sendiri boleh sih kalau emang ada mah. Aduh, kalau ciptaan sendiri malas diungkap mah. Malu. Nggak pede. Selain nulis puisi, kamu suka nulis apa? Cerpen kah mungkin? Cerpen, kalau cerpen kayak enggak sih, lebih ke puisi, sama pernah nulis novel. Pernah nulis novel? Tayang tuh novelnya? Kagak. Oh, kagak. Cuma nulis doang, ya asih acak-acak. Tapi sampai beres nulisnya? Sampai beres. Berapa halaman? 50 halaman? Iya, 50 halaman. 50 halaman bukan novel itu mah. Masuknya masih cerpen 50 halaman. Belum novel itu. Tapi kamu bilang tadi kamu menulis pas lagi sedih. Apakah memang pas lagi sedih aja nulis puisi? Biasanya nggak terlalu pas lagi sedih juga pernah. Pas lagi senang-senang juga biasanya suka nulis-nulis. Emang dari dasarnya juga suka nulis. Oh, emang dari awalnya suka nulis. Cuman maksudnya kalau lagi sedih itu biasanya lebih jujur ya? Iya, lebih jujur. Gaya penulisan setiap orang tuh kan beda-beda, ya kan? Mungkin kamu apakah sudah punya sense of writing lu sendiri gitu, kayak gaya penulisan saya tuh kayak gini nih. Gaya penulisan ya? Gaya penulisan tuh kalau misal dari aku buatnya tuh gak mau terlalu mencolok pada kata yang dibuat. Jadi kayak misalnya saya mau menerangkan saya benci pada dia. Nah, cuma gak langsung menerangkan saya benci dia. Jadi saya ngejelasin ada kayak satu perumpamaan yang bakal menjelaskan kalau saya benci sama dia ini. Jadi lebih ke gak langsung terang-terangan lah. Ibarat batu yang terguling dari atas tebing. Yes. Kayak gitu-gitu kan? Boleh. Iya kan? Iya, benar-benar. Ya, cintaku padamu bersemi kembali. Nggak nyambung. Cinta kamu padamu berputar begitu cepat. Kayak gitu-gitu ya kan? Nampaknya sore ini semuanya tampak hangat-hangat kayak gitu-gitu. Melihat senyummu, jadi nulis ya di sini. Boleh lantar sering-sering karena sebetulnya saya juga orangnya suka nulis. Cuman bukan nggak suka sih. Lebih ke kalau nulis puisi itu kayaknya puisi itu buat saya pribadi terlalu singkat untuk menggambarkan sebuah rasa gitu. Jadi memang ada banyak rasa dalam diri yang nggak bisa dituangkan hanya yang nggak cukup lewat puisi, jadi lewat tulisan biasanya. Dan biasanya lewat tulisan itu kayak artikel atau buku kayak gitu-gitu kan. Tapi intinya kita sama-sama di line yang orang yang suka nulis. Kalau saya itu suka nulis karena tulisan itu adalah ruang terbaik untuk saya bisa menceritakan apa yang nggak bisa saya ceritakan ke orang secara langsung. Kalau buat saya, makanya saya suka nulis. Nah, kalau buat Raffi sendiri, menulis khususnya spesifik puisi, itu wadah untuk apa? Kalau puisi buat saya itu wadah untuk emang buat ekspresi diri sendiri, perasaan gitu. Again ekspresi ya? Iya, again ekspresi. Oke. Ada lagi selain itu mungkin apakah untuk biar dikenal kah atau untuk apa mewakili banyak golongan kah? Biasanya kan ada tuh orang yang nulis untuk mewakili banyak pihak kayak gitu-gitu. Ada? Biasanya buat koleksi. Jadi tuh saya dulu tuh punya buku tebel banget, kayak kamus. Itu tuh isinya buatan saya semua. Oh, ada nggak Bu? Ya hancur. Aduh, sayang banget ya kalau nggak tadi di spill tuh ya. Aduh, jangan lah. Kenapa? Malu. Kamu malu sih? Seorang penulis tuh nggak boleh malu menampilkan karya-karyanya. Masih pemula. Justru dari situ Raditya Dika itu awalnya sebelum jadi penulis timun jelita kayak sekarang, itu dia nulis buku yang ecek-ecek dulu, nulis cerpen-cerpen dulu, sampai akhirnya dia jadi penulis hebat sekarang. Makanya dia punya single Timun Jelita, punya buku Timun Jelita sehebat itu tuh dari karya yang apa adanya dulu. Jadi mana bukunya coba sini lihat. Dipaksa. Kamu nih kemarin kan ikut FLS 3N tuh. Itu kenapa akhirnya bisa ikut? Apakah seleksi atau memang ada dorongan dalam diri atau sebelumnya ada gimana gitu? Jadi tuh awalnya kan dari pas itu wali kelas sempat ada pengumuman kalau kita boleh ikut FLS 3N. Nah, terus disebutin tuh lomba-lombanya. Ada bikin cerpen, terus nyanyi, ada bikin short movie. Terus pas cipta puisi, terus melotot otomatis begini. Gimana melototnya? Gini. Oh gitu. Oke. Nah, terus Nah, terus banyak yang bilang, itu tuh Raffi tuh bisa bikin puisi. Udah tuh, saya ditunjuk jadi perwakilan buat bikin puisi, ikut lomba cipta puisi. Nah, terus
Selain kamu ada kandidat lain nggak yang ikutan? Kandidat lain ada. Pas itu Siapa aja? Noval tuh ikut. Noval. Noval. Cuma pas itu Noval karena dia lebih identik dengan suara kayak membaca gitu, intonasinya juga bagus. Jadi mungkin dia lebih ikut baca puisinya. Nah, Oke. terus akhirnya saya minta coba daftar, terus minta tolong bantuan bimbingan. Nah, itu ada Bu Maya sebagai guru bahasa Indonesia kan, saya coba konsultasi, ini gimana nih awalnya, terus berdasarkan temanya tuh kan ekspresi seni, inspirasi negeri. Iya. Nah, itu saya coba konsultasi, saya temanya kayak gimana, terus awalnya mau buatnya kayak gimana, terus menggambarkan Indonesianya itu seperti apa. Nah, terus yang saya bingung dari pas konsultasi tuh Bu Maya pernah bilang gini, kalau misal emang bingung, coba deh kamu duduk di tangga bengong. Nah itu saya bingung. Makin bingung. Makin bingung. Ntar kalau kesambet gimana? Makin bingung. Makin bingung. Ya udah. Terus akhirnya prosesnya? Dicoba bengong. Udah dibilang Nggak dapat apa-apa. nggak dapat apa-apa. Iyalah, bingung kan kalau bengong doang. Maksudnya Bu Maya itu kamu bengong mikirin arah puisi kamu mau kayak gimana, bukan ngahuleng, dia bener-bener ngahuleng gitu dia. Nah, terus proses pembuatan puisi kamu gimana tuh? Kalau proses pembuatannya lama. Lumayan lama. Lama banget. Oh iya. 2 minggu lah. 2 minggu. Berapa draft? Ada ingin nggak ada berapa draft tulisan? Ada berapa ya? 11 bait lah. Draft. Revisi kayak misalnya lu berapa kali ngulang Oh, kalau draft tuh revisi cuma 2. Oh, revisi cuma 2. Tapi maksudnya untuk mencapai itu tuh 11 bait. Iya, 11 bait. 11 bait. Tentang apa sih puisinya? Jadi penggambaran Judulnya inget ya? Gitar tanpa senar. Gitar tanpa senar. Oke, terus? Jadi itu Tentang apa sih? tentang satu orang itu dari kalangan bawah. Jadi dia menggambarkan kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang ada di daerah metropolitan pinggirannya. Bekasi boleh, Tangsel boleh juga. Oke. Nah, terus dia menggambarkan kalau misal situasi di sana tuh emang susah, bahkan kayak dapat sesuap nasi juga nggak susah tuh. Terus cara dapat uang untuk nyari kerja juga susah. Nah, terus salah satu caranya tuh dengan ikhtiar sama doa-doa sama sholat ibadah gitu. Itu inti puisinya. Iya, ya kan? inti puisinya. Kenapa kamu kepikiran ke sana? Pertama mungkin karena tema. Itu temanya. Oh, ya maksudnya kan dari sekian banyak temanya ini nih. Iya. Dari sekian banyak yang mungkin ada di kepala kamu beberapa tema-tema gitu kan, beberapa isi puisi. Kenapa akhirnya itu? Apakah itu ada hubungan dekat dengan keluarga, ke teman kah, atau pengalaman atau gimana? Ini sih sempat nonton film Surat Kecil untuk Tuhan. Oh, Nah, tahu nggak? Tahu dong. kan? Kan itu saya di situ sebagai ininya itu. Yang nonton. Oh, Yang nonton. yang direktur. Oh enggak, yang nonton doang saya. Ya, terus akhirnya terlibat, kok terlibat sih ya akhirnya. terinspirasi dari situ. Mau kirim cetakan puisi tentang itu. Kan biasa kan puisi itu kan kalimat yang paling jujur ada kalimat yang keluar dari keresahan ya kan. Apakah kamu sedikit menuangkan keresahan kamu juga terhadap fenomena sosial kah atau apa dalam puisi itu sebagai kritikan? Apa pure nggak ada gitu, udah gitu aja. Kayak kalau kritikan sosial ada sih. Ada. Kamu masih inget gak sih? Nggak semua deh, sedikit aja mungkin. Satu bait yang mungkin ini tuh, wah susah banget nih buat dapetin bait ini nih. Ingat gak? Susah ya. Satu aja atau ya yang kamu inget deh. Kalau satu mungkin pas awal pembukaannya yang susah tuh. Gitar. Gitu doang berarti. Gimana? Jadi tuh dia baitnya tuh menggambarkan keadaan satu orang itu dulu. Jadi kayak baitnya tuh awalnya awan hangat berlalu tanpa sapaan. Nah terus meninggalkan suara lama yang terdalam, terus bla 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 gitu pokoknya lupa saya. Nah itu tuh jadi nggambarin keadaan si orang itu sebenarnya latar suasananya tuh awan hangat berlalu tanpa sapaan. Ini berarti suasananya sore hari panas gitu ya, yang gersang gitu kan.
yang berlalu tanpa sapaan gitu. Sangat tidak menjabarkan ya. Ini. Iya. Terus. Nah, terus untuk ininya penggambarannya juga nggak terlalu terang-terangan banget. Jadi langsung ada apa ya, diksi. Oke, diksi atau prosa? Diksi sih. Diksinya kayak gimana? Diksinya tuh ya majas-majas gitu lah pokoknya. Oh iya. Kamu terlalu hiperbola gitu? Apa suka menghiperbolakan gitu atau nggak yang biasa aja gitu? Pakai kalimat-kalimat sederhana, tapi yang implisit lah gitu, yang nggak secara eksplisit. Ya biasa aja. Cuma implisit bener sih. Oh implisit. Oh iya oke. Siap. Sorry masuk ya. Oke sorry. Ya oke. Tadi kan kalau bicara soal proses pembuatan puisinya kan lumayan panjang. Bu Maya sebagai pembimbing gitu kan. Ada kasih saran apa sama kamu untuk proses pembuatan itu? Kalau kasih saran mungkin penggunaan kata-kata doang, kalimat atau gimana. Terus beliau ngajarin saya kayak kata yang belum pernah saya dengar juga tuh. Contoh, inget gak? Contoh kayak Diorama? diorama pernah. Majalengka? Tiba-tiba Majalengka. Mungkin Amor Fati. Amor Fati. Ih, itu kayaknya ada filmnya Amor Fati ya? Amor. Iya, Amor Fati kayaknya pernah denger deh. Iya, Itu artinya apa? Amor Fati tuh kayak langit gelap tapi bisa mencerahkan suasana yang ada di pikiran dan dalam tubuh. Ada kalimat itu dalam puisinya. Nah, oke, 2 minggu proses pembuatan puisi kayak gitu kan. Itu pas proses lomba gimana sih? Apakah kamu tinggal setor puisinya atau nulis ulang? Nulis ulang. Oh, berarti kamu harus hafal dulu dong puisinya. Iya, harus hafal dulu. Sekarang hafal dikit. Enggak. Gimana sih ini? Kecewa penonton ini, Ya. pengen mendengar ini. Kalau penulis puisi favorit sekarang? Kalau untuk sekarang Sapardi Djoko Damono tetap. Sapardi Djoko Darmono. Apa ya Sapardi Djoko Darmono? Itu yang Gimana? yang paling terkenal tuh? Hujan bulan Juni. Hujan di bulan Juni. Ya. Yang apa tuh gimana? Yang di lagunya 420 kan ya? Ya bukan ya, di lagunya siapa sih itu? Ariel Noah. Emang iya Ariel Noah? Bukan sih. Kaget sih tiba-tiba ada Ariel Noah. Percaya deh. Yang sampai di Djoko Damono yang paling inget yang mana deh? Aduh yang mana ya? Jangan banyak sih. Jangan bulan Juni sih kayaknya. Hujan di bulan Juni. Ya enggak, maksudnya itu kan tadi terkenal tuh ya kan. Ya oke lah kalau itu satu. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Ini antara emang dia ngebaca doang atau cuma nggak ada yang inget ini? Nggak ada, baca doang. Habis itu saya ikutin. Tapi kalau buku-buku di kamar, buku-buku apa? Buku puisi kah, buku novel kah atau? Ada buku puisi sama novel kebanyakan. Buku puisi apa? Buku puisinya Kumpulan puisi-puisi kocak. nggak tahu, puisinya kayak self improvement gitu. Self improvement. Karya? Karyanya banyak, ada Dewi Lestari juga ada, terus Emang Dewi Lestari ada yang ngeluarin buku puisi? nggak tahu deh, saya nemu. Keren sih, baru tahu sih saya. Saya tahu Dewi Lestari tuh itu doang Supernova. Supernova sama Rapi Jali. Ya, nggak tahu saya. Kalau itu. Terus Supernova. Lanjut deh, soal bicara soal puisi tadi. Genrenya kamu tuh lebih ke percintaan kah? Kalau selain lomba, tadi kan lomba kan gara-gara ada temanya kan. Tapi kalau misalnya kalau nulis-nulis aja itu, apakah tentang percintaan aja kah? Atau genrenya horor? Puisi horor tuh gimana? Atau genre komedi, puisi kocak gitu misalnya? Atau apa genre kamu tuh sebenarnya? Yang kalau genre mungkin sedih. Cuma kalau misal dispesifikkan lagi, katanya sih stratifikasi sosial. stratifikasi sosial itu berarti kesedihan yang stratifikasi sosial. Iya. Apa stratifikasi sosial berarti ini kesedihan yang ada di masyarakat, yang relate sama masyarakat. Oh berarti kamu tuh termasuk salah satu orang yang bisa ini ya, apa namanya, menulis lagu dong berarti. Katanya gitu sih katanya. Orang yang pintar nulis puisi itu pintar juga nulis lagu. Nulis lirik-lirik lagu lah seenggaknya gitu. Termasuk? Enggak. Ah, bohong. Bisa main gitar? Bisa. Bisa kan? Bisa nyanyi?
lumayan. Nah, berarti bisa nih dia, cuman belum kedorong aja. Kalau saya tantang berani nggak? Aduh jangan. Enggak, bukan tentang nyanyi. Oh. Ini bikin puisi dari 3 kata deh. Kata apa nih? Katanya adalah langit, salah kan? Gemuruh dan sedih. Langit, gemuruh, gempa. Sedih. Oh sedih. Ini jauh banget. Coba. Dikit aja nggak usah panjang-panjang. Wah susah kalau langsung ngambang-ngambang gitu. Susah. Oh berarti butuh ini dong kamu. Iya butuh tulisan. Butuh ditulis. Bener-bener anaknya nulis banget berarti. Iya deh. Nggak bisa yang visual gitu. Gak bisa. Kayak tiba-tiba gemuruh awan muncul secara tiba-tiba di tengah kesedihan. Lalu Gitu. gempa datang melanda. Nggak ada gempa. Iya nggak ada gempa. Nggak ada gempa tiba-tiba ada gempa mulu. Kenapa sih? Oh, kan dia sertifikasi sosial. Iya benar. Sertifikasi sosial jadi harus ada yang urusan dengan sosialnya. Relate sih, keren. Kamu ada kepikiran pengen apa ke depannya mungkin? Nulis buku kah, nulis puisi kah, atau pengen fokus ini aja apa? Berkarya di bidang penulisan aja, apakah terserah gitu nulis artikel? Kalau nulis puisi mungkin saya mau ngembangin kata-kata saya yang mungkin di luar akal saya. Di luar akal. Keren sih. Maksudnya kayak saya belum pernah tahu ini maksudnya apa. Nah, saya mau pelajarin itu. Terus kalau bisa bikin novel. Pengen bikin novel. Pengen banget itu. Apakah akan terrealisasi dalam beberapa tahun ke depan novelnya atau mungkin nanti deh cuman masih baru angan-angan doang? Baru angan-angan mungkin. Tapi udah kepikiran kayak mau bikin novel tentang apa? Iya, udah kegambar kok. Oh iya? Mau tentang apa emang ya? Percintaan sih tetap. Percintaan. Ini genrenya berarti apa ya? Genrenya ini ya, kalau ini romance gitu ya. Kan biasanya kan kalau generasi sekarang itu kan apa self improvement gitu-gitu kan biasanya kan, atau love language gitu-gitu kan yang percintaan kayak gitu-gitu ya. Tapi oke lah, itu bagian dari proses kan, semoga nanti kamu bisa punya buku sendiri gitu kan. Kalau puisi apakah akan dikembangkan jadi lebih apa menjadi apa puisi tower apa pembaca puisi apa sih disebutnya? Puisi tower apa pembaca puisi? Ya tukang baca puisi misalnya. Apakah akan ke sana arahnya atau hanya ini aja, penulis aja? Sekedar penulis sih, kalau mau sama puisi mah. Soalnya nggak mau terkembang langsung terkenal gitu, enggak. Kenapa? Emang kamu nggak mau ini puisi kamu yang nulis, kamu yang membacakan di depan banyak orang. Emang kamu nggak mau kayak gitu? Enggak. Mungkin saya mau baca puisinya ke orang-orang yang di dekat saya aja. Kayak misal ibu baru ayah. Wah itu sunnah ya barusan ya. Itu kayaknya sunnah Nabi nih. Enggak, maksudnya kan biasanya orang yang nulis puisi itu juga yang menampilkan puisinya kayak gini deh. Saya seorang musisi. Amin ya. Amin. Saya seorang musisi, nulis lagu misalnya kan. Ya udah, saya juga kadang-kadang ini juga apa buat lagunya, terus nampilin lagunya, manggung pakai lagu saya sendiri gitu. Enggak kayak gitu enggak? Apa ini dong? Cuma nulis aja kasih pushnya ke orang gitu. Iya, cuma nulis doang. Lebih ke eksklusif sih. Oh, produser puisi dia guys ternyata. Kan ada produser musik ya kan yang memproduksi musik buat orang, kamu produser puisi gitu. Sayangnya dia udah lupa sih ini puisinya apa, cuma kalau masih inget dikit aja. Saya pengen denger tuh, penasaran. Endingnya gitu atau apanya gitu. Endingnya sih apa kayak? Endingnya apa? Pokoknya tuh baitnya negara adalah gitar tanpa senar, masih kusimpan meski nadanya hilang ke tempat yang tidak kukenal. Pokoknya gitu aja ini. Coba ditafsirkan. Jadi tuh negara adalah gitar yang tak punya senar, tidak punya senar, gitar tanpa senar. Nah itu jadi negara tuh umpamanya instrumen. Ya, nah negara itu instrumen, tapi karena senarnya hilang, otomatis. Senar ini apa? Analogi senar ini apa? Masyarakat kah atau apa ya? Ya, senar ini maksudnya dari senar itu kan yang menciptakan melodinya kan. Nah, jadi melodinya tuh sebagai masyarakatnya. Jadi negara tuh nggak ngelihat kalau misal masyarakatnya tuh hilang dari peradaban. Tadi lanjutan apa? Negara ibarat gitar tanpa senar. Masih kusimpan meski nadanya tidak hilang entah. Masih kusimpan meskipun nadanya hilang entah kemana. Entah ke tempat yang tidak aku kenal. Oke, itu maknanya apa tuh yang selanjutnya itu? Jadi yang kasih tuh hilang peradaban itu, ya udah negara pada kalangan atas itu nggak memandang yang bawah, jadi dianggap hilang. Dalam juga sih sebenarnya ini ya.
Ke dalam sih. Cocok sih kamu jadi ini apa namanya kayak apa penulis-penulis puisi yang kritik-kritik sosial gitu. Itu tuh dapet sih kalau saya lihat kamu kayaknya punya bibit dan bakat ke arah sana sih. Yang penting tahu batasannya, tahu cara penyampaiannya dan nggak kelewat batas gitu kan. Karena yang namanya karya seni itu kan memang tanpa batas, tapi batasan itu sendiri yang kita yang ciptakan untuk bisa layak dan dikaryakan oleh banyak orang, bisa dinikmatin banyak orang. Oke, sekian aja ya? Enggak ya? Tiba-tiba langsung kata-kata bijak. Kamu pernah nyoba musikalisasi puisi nggak? Pernah dulu Kapan? lomba Pas di sini? dia di sini Ah, nggak tahu saya. Itu puisi orang, puisi sendiri? wis orang. Puisinya Sapardo Djoko. Iya tapi itu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kan juga kan kita kan masih proses belajar ya. Nah, kalau bicara soal kedepannya nih, Rapi, apakah kamu akan fokus ke dunia sastra, kesusastraan ini menyusul apa Tuanku Zainuddin tenggelamnya kapal Van der Wijk Waduh. atau ada jalan lain? Puisi itu sebagai hobi sampingan. Oh. Jadi sebenarnya saya lurusnya ke dokter kan sih. Oke, apakah kamu akan menjahit perut pasien dengan bait-bait puisimu? Aduh susah. Itu kan keren ya kalau kayak gitu ya. Kamu nulis resep dokter tuh paracetamol nggak langsung paracetamol tuh. Ku beri kamu sebuah zat biar farmasinya yang bingung. Ya oke dokter, pengen jadi dokter. Kenapa nggak mendalami dunia kesusastraan ini? Kan itu kan dunia yang sangat-sangat luar biasa ya kalau kita mau tekunin ya. Tapi nggak apa-apa sih, cita-cita setiap orang kan beda-beda. Kenapa dokter dan kenapa tidak kesusastraan? Terakhir tuh mikirnya biar keren aja gitu. Misal ada dokter bisa bikin puisi. Biasanya kan dokter cuma bikin obat doang tuh. Ya tadi kan maksudnya nulis resepnya pakai puisi kan. Jadi nggak langsung. Dokter umum, dokter spesialis. Spesialis kalau emang ada dana aja. Spesialis puisi. Spesialis puisi. Oke. Apa dokter apa? Spesialis Ortopedi. ortopedi itu apa? Tulang. Oh tulang. Kenapa pikiran? Katanya ayah sih pas itu sempat sakit tulang gitu kan. Lututnya kepentok kayu. Nah terus ya udah mintanya Hansaplast doang. Jadi saya kepo aja itu Hansaplast benar sembuh apa kagak, malah tambah bengkak. Ya udah saya kepo-kepo saya cari dan pas saya coba obatin kaki ayah saya tuh sembuh. Nggak tahu pakai apaan pas itu saya lupa. Pokoknya obat herbal gitu lah. Nah semenjak pas itu saya penasaran sama yang kayak tulang-tulang gitu lah. Jadi maunya. Jadi kamu kalau makan tulang ayam tuh nggak dimakan tuh, dikumpulin tuh. Dibelek, diteliti gitu. Apa enggak ya? Enggak. Itu cukup langka loh, maksudnya kan biasanya sih memang orang-orang tuh jadi dokter, anak-anak itu kan tanya pengen jadi dokter apa? Dokter jantung. Kenapa? Soalnya dulu almarhum ibu misalnya gitu kan, kena penyakit jantung, saya pengen sih nyembuhin orang yang punya penyakit jantung misalnya. Ya balik lagi lah, itu soal personal ya kan, untuk alasan dan cita-citanya. Nah kalau bicara balik lagi soal puisi tadi ya kan, kamu pernah nggak sih nulis satu puisi yang aduh ini puisi jujur banget nih, udah deh saya nggak akan sampainya kemana-mana deh, saya simpen untuk diri saya sendiri aja deh sampai kapanpun? Ada banyak gitu mah. Banyak. Sepersonal apa sih maksudnya sampai akhirnya nggak berani ditampilkan? Siapa tahu itu jadi bisa mewakili banyak orang juga. Sepersonalnya, ini secara umumnya. Itu kalau sepersonalnya tuh lebih ngegambarin situasi saya di rumah pas itu. Jadi pas itu sempat ada mental breakdown lah namanya tuh. Nah terus karena emang sedih kan sesuai dari suasananya tuh kalau misal sedih ya saya nuanginnya biasa lewat tulisan. Terus saya buat 1 lembar habis lah. Dear Diary, hari ini aku sedih. Nulis Dear Diary gak kamu dulu? Aduh alay itu mah. Kok alay sih? Ya kan menulis puisi juga bagian dari kegiatan penulisan juga sama kayak Dear Diary. Cuman bedanya Dear Diary tidak ada prosa, tidak ada diksi, tidak ada majas-majas yang hiperbola gitu. Dia ya udah cerita aja. Kenapa jadi alay? Ya kan catatan harian Delisa. Enggak deh. Delisa. Hafalan itu. Bukan hafalan. Salah. Kalau menurut Raffi sendiri puisi itu penting gak sih dalam hidup Raffi? Apakah kalau nggak ada puisi Raffi akan jadi seperti apa? Tanpa menulis, tanpa mengenal dunia penulisan.
Kalau tanpa menulis, mungkin bakat saya ngurang satu. Oh, maaf tadi kan bicara kan kalau lagi sedih nulis. Misalnya tapi nggak kepikiran mau nulis nih, nggak memulai menulis kayak gitu. Oh, kalau misal kayak gitu berarti otomatis saya nyari kesibukan yang lain. Kayak misal, kayak belum pernah nih nulis kayak gimana. Kalau misal sedih saya nggak pernah nulis. Nah berarti salah satu caranya ya nangis. Oke, nggak apa-apa. Laki-laki tuh boleh nangis. Laki-laki tak boleh nangis. Harus selalu kuat. Nggak boleh ntar kena ini copyright, sorry. Suruh bayar royalti. Boleh deh. Tapi dengan menulis puisi, tadi kan bilangnya kan soal sedih, kan ketika lagi sedih dan lain sebagainya kan. Apakah ketika kamu sudah menyelesaikan tulisan puisi kamu itu kamu bisa sembuh dari luka-luka atau kesedihan kamu? Atau masih tetap ada? Tulisan saya sebagai sugesti. Oh, oke. Iya, Sebagai sugesti. Kalau misalnya emang udah nggak ada gitu, anggapannya udah nggak ada lah. Tapi kalau misalnya emang masih ada, nulis lagi. Oke, nulis terus berarti. Kalau sampai bisa memaafkan, apa gimana? Kalau maafkan gampang saya maafkan. Jadi kalau misalnya emang nulis, kalau bener sedih banget, terus kalau misalnya emang ekspresinya itu menggambarkan itu. Nah, kita tadi kan bicara kan selalu di rumah gitu kan. Ketika kan nulis di rumah lagi sedih nulis. Kalau di CMSD kan namanya manusia kan pasti juga ngerasain sedih gitu kan. Ada senangnya, ada sedihnya, ada dukanya, ada kangennya mungkin sama keluarga atau apalah yang kamu rasain sini. Kamu di sini nulis nggak? Apa takut ketahuan tulisannya sama teman-teman sekamar? Pernah sih ketahuan tuh. Oh, iya. Diumumin ditolak. Wih, kok saya nggak denger sih? Ya dulu belum ada. Oh belum ada. Awal-awal masuk. Awal-awal masuk. Oh, terus gimana? Dulu tuh pas itu nulis kan. Itu nulis aja dulu iseng-iseng. Nah pas saya tinggal ke toilet, terus balik lagi bukunya hilang. Ya. Terus udah cari-cari tuh udah 10 menit dicari-cari. Terus tiba-tiba ada tolak. Tuk. Kepada Arafi dibacain tuh puisinya. Judulnya apa ya pas itu tuh? Filosofi daun. Saya bagaikan daun yang melayang. Itu saya langsung lari. Langsung diambil udah kejar-kejaran. Yang bacain siapa itu? Dulu ada setahu saya tuh almarhum Yiso. Oh, dibacain. Terus itu perasaan kamu gimana pas dibacain? Malu, seneng atau emosi ya? Apa emosi? Malu. Oh, malu. Tapi bukan harusnya bangga ya puisinya dibacain? Nggak tahu ya, pas itu saya ngerasanya malu. Cuma pas itu ibuku, wah ini bisa bikin puisi nih, keren. Gitu. Oh malah dapat support ya? Malah dapat support. Dari situ akhirnya teman-temannya tahu kalau kamu itu suka nulis. Sampai sekarang masih nulis nggak? Sampai sekarang udah enggak. Kenapa? Nggak tahu, nggak ada ide. Hilang semua. Apa yang ngebuat kamu nggak ada ide? Kan setiap situasi kan punya cerita. Nggak tahu ya, pas itu kalau untuk sekarang nggak ada fenomena yang bikin saya mendorong buat bikin puisi. Belum ada satupun. Kemarin fenomena gerhana matahari itu waktu itu nggak ini. Kan ini nyari fenomena kan ada kemarin fenomena. Nggak lihat soalnya. Oh nggak lihat. Hidupku filosofi bagaikan filosofi generasi. Lanjut oke. Kebelit saya guys, kebelit. Tapi kamu pernah nggak ngebacain puisi atau ngasih puisi ke orang nih dan dapat respon yang kamu nggak nyangka nih responnya? Ternyata dia suka banget sama puisi saya gitu. Kalau misal ngasih enggak, tapi kalau nggak sengaja ngasih, iya. Ah gimana? Gimana tar lu nggak sengaja ngasih itu gimana? Jadi itu ini buat kamu ya nggak sengaja ngasih gitu apa gimana? Jadi itu pas itu pernah ada adik kelas, dia minjem buku matematika mau buat catatan lah pokoknya. Oh. Nah pas itu nggak sadar ternyata di buku matematika itu sempat saya nyantumin kayak kertas gitu. Kertas itu saya dapat, itu udah lama banget nggak buat saya buka. Nah pas dia buka ternyata tuh ada dibaca katanya dibaca sampai habis. Terus besokannya udah ngebalikin buku, dia bilang, "Bang, puisinya bagus banget." Terus saya heran, puisi. Terus dibuka-buka lagi, wah ada ternyata. Ada kertas di situ. Ada kertas di situ. Wah, itu viral tau di Twitter. Ada lah. Nggak ada. Balik lagi ke soal FLS 3N tadi deh. Apa perasaan kamu pas pertama kali ikut FLS 3N? Gugup, takut menang. Bukan, salah. Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Gugup, terus kayak takut salah. Takut typo. Bener. Soalnya kan ditulis ya, bukan Iya, diketik ya. makanya. Nah, terus pas saya ngerjain puisinya, itu tuh pas saya ngeliat ke murid-murid yang lain, itu ada perbedaan signifikan banget. Apa tuh bedanya? Yang lain bikin puisi bisa sampai 2 lembar. Sementara saya cuma 1 lembar. Nah itu saya bingung. 1 lembar apa nih? 1 lembar buku sidu gitu yang kecil gitu apa? Portofolio. Makanya. Itu tuh cuma 1 halaman. Itu mereka nulis puisi apa nulis cerpen itu panjang banget. Lamaran kerja. Wah keren sih. Ternyata nulis cipi rupanya. Terus. Nah terus pas itu bingung kan. Waduh ini salah apa kagak nih. Ya udahlah tulis, kumpulin. Nah itu saya orang pertama yang ngumpulin puisi. Datang paling awal, pulang paling awal. Hidup sebagai perintis itu enak. Datang paling awal, pulang paling awal. Bukan. Sorry. Kamu expect gak sih bakal dapat juara 9? Gak expect sebenarnya. Soalnya itu udah pendek. Terus saya kira, ya udahlah. Yang penting juara berapa ya udah. Kalau misalnya nggak juara nggak apa-apa dah. Dapat. Walaupun sependek itu. Ya, cuman kan maksudnya kan itu prosesnya kan tadi ya panjang, lumayan matang lah prosesnya kan. Jadi wajar lah kalau dapat. Kamu ngerasa puisi itu masih bisa harus diperbaikin lagi? Masih bisa diperbaikin, masih bisa diperpanjang dan mungkin lebih ke konfliknya lebih diperpanjang lagi. Terus klimaksnya lebih nyampe lah. Iya. Berarti kamu ngerasa kemarin itu ending dari puisi kamu itu belum klimaks? Belum klimaks banget. Atau tengah-tengahnya masih bisa dikembangin lagi tuh? Tengahnya sih masih bisa diperpanjang. Itu klimaksnya kalau misalnya diperpanjang, kata Bumaya tuh itu lebih keren. Nah, cuma saya idenya aja. Saya bingung kata-katanya kayak gimana, terus kalimatnya, cara buatnya doang susah. Gimana kalau misalnya, saya dulu pernah coba teknik penulisan tuh kayak gini. Bikin sebuah ceritanya dulu. Nggak usah pikirin prosanya, nggak usah pikirin diksinya, nggak usah pikirin majasnya kayak gimana. Bikin dulu ceritanya. Mau itu jadinya 3 lembar ceritanya, nggak masalah. Yang penting udah jadi dulu nih struktur ceritanya. Ya kan? Nanti dari cerita yang udah jadi, itu tinggal dipotong. Dipotong per babnya. Misalnya ini adalah bab awal pengenalan karakter, bab awal pengenalan situasi, ini adalah situasi konfliknya, ini adalah puncaknya, ini adalah konklusinya. Dipecah tuh. Nanti dari situ baru, jadi kayak sistemnya kayak sistem degradasi gitu. Dari cerita diklasifikasikan, dikelompokkan, ini masuknya ke bagian apa, ini masuknya ke bagian apa, terus baru ntar tahap terakhir adalah pemilihan, disusun tuh mulai dirangkai puisinya. Nah jadi prosesnya kayak gitu tuh. Kalau dulu ya saya belajar itu dulu gitu. Jadi dari cerita diklasifikasikan, bagian dulu terus akhirnya baru disusun puisinya. Jadi bisa mewakili semua inti dari ceritanya. Kamu pernah nyoba teknik itu nggak? Atau Bumaya punya strategi khusus untuk kamu nulis puisi? Kalau strategi khusus nggak dikasih sih. Soalnya kalau katanya, kalau menurut dari Bumaya, coba pakai strategi kamu dulu, soalnya setiap orang punya masing-masing. Nah bener, ya. Kayak contohnya nulis nih, saya punya teman saya penulis, saya beberapa teman penulis itu mereka nulis buku, itu nulis endingnya dulu malah. Harry Potter itu kan udah tuliskan endingnya dulu. Iya. Baru biar apa namanya, biar kita tuh nggak keluar endingnya, nggak jauh gitu sama apa yang kita mau. Nah itu beda-beda sih setiap orang. Termasuk dalam cara saya juga nulis puisi tadi, bikin ceritanya, kelompokin baru jadi puisinya. Nah mungkin kalau kamu bisa coba cara itu mungkin bisa jadi cara yang bisa kamu pakai buat kamu nulis puisi ke depannya. Oke, makasih. Kedepannya mau ada ikut-ikut lomba lagi nggak? Mau banget. Kalau ada? Mau ada. Tapi kalau disuruh nulis selain puisi, nulis cerita, film gitu, bisa nggak sih? Cerita tuh kepanjangan. Uh-uh. Terus kalau misal film, cerita film pendek misalnya gitu-gitu. Iya, kalau film tuh gak ada niatan buat bikin cerita film gitu, soalnya takutnya gak sesuai kayak yang aktornya bisa mengimplementasikan cerita saya. Kan ada director. Iya ada sutradara. Misalnya nih kamu nulis cerita nih, ada sutradara ntar yang ngarahin sesuai sama maunya kamu. Nah gitu. Kayak kemarin film anak-anak tuh yang Fortuna kan gitu, si Atal yang bikin, director yang ngarahin gitu. Maksudnya kan ini pengembangan lain dari penulisan gitu kan, cerita dikembangkan dalam sebuah film pendek kah, kayak gitu-gitu. Apakah ada kepikiran kayak gitu-gitu? Belum ada. Belum sih, belum ada. Belum ada. Tapi kalau ada kesempatannya mau coba? Boleh sih. Bulan depan tolong kasih tugas. Jangan.
Langsung dikasih tugas bulan depan. Oke. Kalau buat adik-adik deh, buat adik-adik di CMS nih ya. Waktu kita kan nggak banyak nih kan. Buat adik-adik di CMS yang pengen terjun ke dunia puisi atau pengen belajar. Kamu ada pesan nggak buat mereka? Kira-kira harus mulai dari mana? Ada. Apa? Oke, jadi buat adik-adik CMS, untuk memulai penulisan kalian, itu dimulai dengan niat, pasti. Konsisten. Nah, niat dulu. Terus kedua, cobain kalian bikin cerita dulu, ngayal. Fiksi, mau kayak gimana, mau ngarang segila-gila kalian juga nggak apa-apa. Nah, ketiga, kalian rangkai cerita kalian, rangkum dalam satu kalimat dulu. Terus kembangkan, pakai kalimat-kalimat kalian sendiri, terserah mau jelek, mau apa juga nggak apa-apa. Yang penting itu kalimat kalian, buatan kalian, karya kalian, ciptaannya kalian. Kalau misal itu bisa dikembangkan, kalian punya ilmu dan kalian udah punya bakat dalam menulisannya, aku yakin kalian bisa lebih dari saya. Tepuk tangan dong. Keren sih. Ya semoga Raffi bisa jadi dokter sekaligus penulis ya. Amin. Ya kan jadi hobinya juga tersalurkan, bakat-bakatnya, karya-karyanya juga bisa dinikmati banyak orang dan Raffi juga bisa membantu banyak orang juga dalam dunia kesehatan gitu kan. Jadi ntar kalau ada pasien yang sakit, ibu, tenang ibu. Sakit hanyalah ilusi. Saya sudah berjuang semaksimal mungkin. Gitu. Kamu cocok jadi dokter Indosiar kalau gitu. Oke. Terima kasih ya Raffi udah ngobrol bareng sama kita di podcast ini. Terima kasih juga teman-teman sudah nonton podcast ini. Semoga ini jadi inspirasi ya buat teman-teman semua di luar sana yang pengen mencoba untuk menulis. Ya nggak apa-apa ya. Karena Raffi juga dalam prosesnya masih belajar juga, ya kan masih banyak yang harus diperbaiki juga. Ya kita sama-sama tumbuh dan berkembang. Intinya adalah gimana caranya kita mau memulai dan mau untuk menjalankan apa yang mau kita tekuni gitu kan ya, itulah keren banget itu barusan katanya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di Ruang BK episode selanjutnya.